Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang persamaan laju reaksi. Apa sih persamaan laju reaksi itu? Laju reaksi itu secara umum dia berbanding lurus dengan konsentrasi dipangkatkan dengan orde atau tingkat reaksinya. Persamaan laju reaksi itu dia tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksinya, tetapi dia diperoleh dari secara eksperimen. Persamaan laju reaksi itu dia hanya dapat dinyatakan berdasarkan dari data percobaan. Bentuk persamaan laju reaksi itu dia berdasarkan pada persamaan reaksi, misalnya dari senyawa A dia direaksikan dengan senyawa B, dia akan menghasilkan senyawa C dan D. Sedang untuk P ini dia adalah koefisien dari A, Q itu adalah koefisien dari B, R itu koefisiennya C, dan S itu adalah koefisien dari D. Sehingga ketika persamaannya reaksi A dengan B itu dia menghasilkan C dan D, maka akan diperoleh persamaan laju reaksinya adalah R atau V itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat M dan dikali dengan konsentrasi B pangkat N. Di mana untuk R itu adalah laju reaksi, kadang dituliskan dengan V, kadang dituliskan dengan R gitu ya. Untuk K itu adalah tetapan dari jenis reaksinya. Konsentrasi A itu berarti konsentrasi dari zat A, konsentrasi B berarti konsentrasi dari zat B. Untuk M itu adalah orde atau tingkat reaksi terhadap reaksi A. Sedang N itu adalah orde reaksi terhadap reaksi dari B. Nah, orde total itu adalah M ditambah dengan N. Jadi, pangkat M, pangkat N ini dia dijumlahkan, maka dia akan menghasilkan orde reaksi total. Nah, langkah penulisan rumus persamaan laju reaksi itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu pada umumnya harga orde reaksi itu dia hanya dapat ditentukan dari data percobaan. Jadi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksinya atau dari koefisiennya gitu ya. Karena ada beberapa reaksi itu yang dia berlangsung tidak satu tahap, bisa dia berlangsung 2-3 tahap. Maka koefisien itu dia tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam persamaan reaksinya. Untuk reaksi yang berlangsung beberapa tahap yang tadi saya ucapkan itu orde reaksinya itu sama dengan koefisien reaksi pada tahap reaksi yang paling lambat atau reaksinya sederhana. Misalnya dia hanya satu tahap saja, maka dia bisa diturunkan dari persamaan reaksinya. Tetapi kalau reaksinya itu dia tidak sederhana atau dia melebihi dari satu tahap, maka dia hanya bisa diturunkan pada data percobaan reaksinya. Langkah yang kedua itu data eksperimen atau percobaan itu harus pada suhu yang tetap. Kenapa? Karena untuk mendapatkan harga yang tetap, kita butuh suhu yang tetap juga. Karena perlu diketahui juga bahwa perubahan suhu ini dia dapat mengakibatkan perubahan reaksinya. Nah, perubahan kecepatan reaksinya ini dia akan mempengaruhi juga harga K-nya, gitu ya. Untuk yang ketiga, itu metode menentukan orde reaksi itu dia dapat dilakukan dengan cara membandingkan persamaan laju reaksinya. Sehingga bisa dituliskan ya bahwa V
pada percobaan pertama itu dibagi dengan V pada percobaan kedua itu sama dengan K pada percobaan pertama dikali dengan konsentrasi A pada percobaan pertama dipangkatkan X dan dikali dengan konsentrasi B pada percobaan pertama dipangkatkan Y itu dibagi dengan tetapan yang kedua dikali dengan konsentrasi A pada percobaan kedua pangkat X dikali dengan konsentrasi B pada percobaan kedua dipangkatkan dengan Y. Di mana yang perlu kalian ingat bahwa harga V gitu ya, harga V itu sama dengan seper T gitu ya. Sehingga ketika nanti dia dibuat rumus seperti ini gitu, rumus seperti ini nanti harga itu adalah berbanding terbalik gitu ya. Jadinya T percobaan kedua dibagi dengan T pada percobaan pertama. Selain itu, nanti harga K ini akan sama dengan harga K1 itu akan sama dengan harga K2-nya gitu ya. Kemudian perlu diingat juga bahwa konsentrasi yang sama ini dia nanti dapat dihilangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya konsentrasi A yang sama maka dia nanti bisa dicoret-coret gitu ya. Misalnya kamu mau mencari order reaksi dari Y, maka caranya ketika nanti kamu mau mencari order reaksi Y, maka bagaimana caranya biar A ini hilang? Maka cari konsentrasi A yang sama gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu mau mencari order X, maka kamu harus cari konsentrasi Y yang sama agar dia bisa dihilangkan gitu ya. Selanjutnya itu adalah order reaksi. Order reaksi itu adalah besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, grafik dari perubahan konsentrasi versus laju reaksi itu dia dapat digambarkan sebagai berikut. Jika dia order 0, maka nanti grafiknya ini dia akan lurus gitu ya. Tapi kalau dia order ke 1, maka dia akan naik ke atas. Sedang kalau dia order kedua, maka dia akan bentuknya adalah seperempat parabola lingkaran gitu ya. Makna dari order reaksi. Makna yang pertama, jika dia order reaksinya adalah 0 atau V sama dengan K, itu maka dapat digambarkan garisnya akan lurus gitu ya, mendatar. Artinya apa? Suatu reaksi itu bisa dikatakan mempunyai order 0 jika besarnya laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya. Untuk makna order reaksi yang kedua itu adalah reaksi order 1 atau V itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi reaksi pangkat 1. Digambarkan grafiknya sebagai berikut. Dia akan lurus menyerong gitu ya ke atas ya. Artinya bahwa suatu reaksi kimia itu dia dikatakan mempunyai order 1 jika besarnya laju reaksinya itu berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Untuk order reaksi 2 atau V sama dengan K dikali dengan konsentrasi reaksi pangkat kedua itu dia digambarkan dengan grafik seperempat lingkaran gitu ya. Itu suatu reaksi dia dikatakan mempunyai order 2 jika besarnya laju reaksi itu dia merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Sedang untuk order negatif 2, kalau untuk order negatif 2 dia dapat digambarkan grafiknya sebagai berikut. Jadi dia mengadah ke atas gitu ya, berkebalikan dengan order 2.
Suatu reaksi kimia dia dikatakan mempunyai order negatif itu jika besarnya laju reaksi itu dia berbanding terbalik dengan konsentrasi reaksinya. Nah, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya, data di bawah ini adalah hasil percobaan dari reaksi 2 molekul NO gitu ya, dia direaksikan dengan 1 molekul gas bromida, dia akan menghasilkan 2 molekul NOBr gitu. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Pada percobaan pertama, ketika NO-nya itu 0,1 molar, Br-nya 0,1 molar, diperoleh laju reaksinya 12. Ketika percobaan yang kedua, NO-nya itu 0,1 konsentrasinya, kemudian Br2 konsentrasinya 0,2 molar, diperoleh laju reaksinya adalah 24. Ketika percobaan yang ketiga konsentrasi NO itu 0,3, gas bromidanya itu 0,1, diperoleh laju reaksinya 100,8. Nah, ditanyakan itu yang pertama tingkat reaksi terhadap NO, B tingkat reaksi terhadap Br2, tingkat reaksi total, rumus laju reaksi, satuan tetapan laju reaksi, harga tetapan laju reaksi, dan yang terakhir itu adalah besarnya laju reaksi jika konsentrasi NO itu 0,3 molar dan konsentrasi gas bromidanya 0,2 molar. Berikut langkah pengerjaannya. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini ya, ditanya tingkat reaksi terhadap NO, maka kamu cari konsentrasi Br2 yang sama. Nah, konsentrasi Br2 yang sama itu kalau kalian amati dari data ini adalah pada percobaan 1 dan percobaan ketiga gitu ya. Maka nanti untuk mencari tingkat reaksi terhadap NO itu nanti kita menggunakan data yang kita dapat dari percobaan 1 dan 3. Maka V1 per V3 itu sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi Br2 pangkat N dibagi dengan K dikali konsentrasi NOM dikali Br2 pangkat N. Karena ini dia percobaan 1, maka di sini data percobaan 1 gitu ya. Karena di sini percobaan 3, maka di sini juga data percobaan ke-3. Sehingga kita tinggal masukkan V1 itu 12, V3-nya 108 sama dengan K NO 0,1 pangkat M, di sini 0,1 pangkat N dibagi harga K itu dikali 0,3 pangkat M, 0,1 pangkat N. Nah, karena harga K-nya ini sama, maka ini kita bisa hilangkan. Konsentrasi Br ini juga harganya sama, maka kita bisa coret gitu ya. Selanjutnya, bahwa 12 per 108 itu sama dengan 0,1 pangkat M dikali dengan dibagi dengan 0,3 pangkat M. Maka kita dapat 1/9 sama dengan 1/3 pangkat M. Maka di sini kan jadinya 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 pangkat M gitu. Maka harga M-nya itu sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan tingkat reaksi terhadap Br2, maka langkah yang kita lakukan adalah sama. Kita cari harga konsentrasi NO yang sama. Pada data di atas ini,
terlihat bahwa konsentrasi NO yang sama itu terdapat pada percobaan 1 dan percobaan kedua. Maka kita perlu data percobaan 1 dan percobaan yang kedua, gitu ya. Maka kita masukkan persamaan dari V1 dan V2. K dikali NO pangkat M dikali BR2, konsentrasi BR2 pangkat N, dibagi dengan K dikali konsentrasi NOM dikali BR2 pangkat N. Jangan lupa percobaan 1, maka di sini 1. Di sini percobaan 2, maka di sini juga percobaan kedua. Baru kita masukkan angkanya. 12/24 sama dengan K 0,1 pangkat M 0,1 pangkat N dibagi dengan K dikali 0,1 pangkat M 0,2 pangkat N, gitu ya. Nah, karena harga K-nya sama, ini kita coret. Konsentrasi NO-nya juga sama, maka kita coret, gitu ya. Selanjutnya, harga 12/24 itu sama dengan 0,1/0,2 pangkat N. Maka kita peroleh 1/2 sama dengan 1/2 pangkat N, gitu ya. Maka harga N-nya itu sama dengan 1, gitu ya. Menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tingkat reaksi total. Maka tingkat reaksi total ini kita dapatkan dari M ditambah dengan N, gitu ya. M-nya itu tadi 2, kemudian N-nya itu 1. Maka orde totalnya atau tingkat reaksi totalnya itu adalah 3. Kemudian persamaan laju reaksinya berarti V, boleh kamu dituliskan V atau R itu sama ya. Itu sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 BR. 2-nya konsentrasi pangkat 1. Maka harga persamaan laju reaksinya itu adalah K dikali NO2, NO pangkat 2, BR2 pangkat 1. Untuk tetapan laju reaksi, satuan tetapan laju reaksi, maka kita masukkan bahwa rumusnya tadi V itu sama dengan K NO kuadrat BR2, gitu ya. Maka harga K-nya itu sama dengan V per NO kuadrat dikali dengan BR2, gitu. Sehingga kita masukkan, maka satuannya K itu sama dengan, diketahui bahwa satuan dari laju reaksi adalah molar per sekon dibagi dengan molar kuadrat dikali molar. Maka ini bisa kita hilangkan sehingga nanti harga K-nya itu sama dengan 1 per molar kuadrat kali sekon. Atau boleh dituliskan juga menjadi M-2 dikali S- pangkat min 1. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, soal selanjutnya itu adalah ditanya harga tetapan laju reaksi. Harga tetapan laju reaksi tadi kita sudah dapatkan rumus bahwa K itu sama dengan V dibagi dengan konsentrasi NO kuadrat dikali dengan konsentrasi BR2. Maka misalnya kita pakai percobaan 1, maka nanti ini V1, NO-nya juga 1, BR-nya juga kita ambil dari data percobaan 1. Maka 12 dibagi
0,1 pangkat 2 dikali konsentrasinya 0,1. Ini bisa kita dapatkan K itu sama dengan 12 karena 0,1 itu adalah 10 pangkat negatif 1 kuadrat gitu ya. Di sini 10 pangkat negatif 1, maka kita dapatkan 12 per 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 1. Sehingga 12 per 10 pangkat negatif 3. Karena 10 pangkat negatif 3 pembaginya, maka di sini jadinya 12 kali 10 pangkat 3. Atau sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 4 gitu. Satuannya tadi molar pangkat min 2 S pangkat min 1. Bisa dipahami? Bisa ya, mudah ya. Selanjutnya, ketika ditanya laju reaksi pada konsentrasi NO dan BR-nya sudah diketahui, maka kamu masukkan harga rumusnya. Tadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO itu pangkat 2 dikali BR 2-nya itu pangkat 1. Sehingga V itu sama dengan 12 kali 10 pangkat 3 gitu ya, dikali 0,3 pangkat 2 dikali 0,2. Maka diperoleh 12 kali 10 pangkat 3 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat dikali dengan 2 kali 10 pangkat negatif 1. Ini untuk memudahkan perhitungan kita gitu ya. Maka 12 dikali 10 pangkat 3, 3 kuadrat itu 9 gitu ya. Dikali 10 pangkat negatif 2 kali 2 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, ini bisa kita hilangkan. Ini coret, ini coret gitu ya. Sehingga tinggal kita dapatkan 12 dikali 9 dikali 2. Maka dapatnya 12 kali 9 itu 108 dikali 2. Maka ketemunya 216 molar per sekol gitu. Bisa dipahami anak-anak? Oke, paham ya? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.